Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Nimatur Rosidah, biasa dipanggil Rosi dari kelas KPI 2D. Nah, di sini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah dasar penyiaran yang diampu oleh Pak Barlian Anung Prabandono, aku akan membacakan suatu buku yang dikaryai oleh Himawan Pratista, yang mana bukunya berjudul Memahami Film edisi kedua. Nah, di buku ini aku akan membacakan pada bab teknis, yakni bab ke-7 berjudul editing. Bab ke-7 editing. Proses pengambilan gambar telah selesai. Kemudian setelahnya produksi film memasuki tahap editing. Dalam tahap ini, shoot-shoot yang telah diambil, dipilih, diolah, dan dirangkai hingga menjadi satu rangkaian kesatuan yang utuh. Aspek editing bersama pergerakan kamera merupakan satu-satunya unsur sinematik yang murni dimiliki oleh seni film. Sejak awal perkembangan sinema, para pembuat film telah menyadari betapa kuatnya pengaruh teknik editing untuk memanipulasi ruang dan waktu. Di era 1900-an, George Méliès telah menggunakan teknik dissolve dan jump cut untuk melakukan trik sulap dalam filmnya di era 1910-an. Dewey Griffith menggunakan teknik cross-cutting untuk menambah ketegangan adegan aksi dalam filmnya. Di era 1920-an, teknik editing mencapai masa puncaknya melalui uji coba editing yang dilakukan para sineas Soviet. Mereka bahkan menganggap aspek editing adalah unsur dasar pembentuk sinema. Perkembangan teknik editing hingga era film bisu di atas telah cukup meletakkan dasar bagi pengembangan teknik editing berikutnya. Definisi editing pada tahap produksi adalah proses pemilihan serta penyambungan gambar-gambar yang telah diambil. Sementara definisi editing setelah filmnya selesai atau siap ditonton adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menghubungkan tiap shootnya. Pembahasan buku ini seluruhnya mengacu pada definisi editing pasca produksi. Adapun sineas memiliki wilayah kontrol yang amat luas untuk menghubungkan shot-shot dalam film mereka, baik secara grafis, ritmis, spasial, dan temporal. Sineas juga dapat memilih bentuk transisi sesuai tuntutan naratif dan estetik yang ia inginkan. Sebelum pembahasan lebih jauh, penting bagi kita memahami dasar hubungan waktu antar shoot. Berdasarkan aspek temporal, editing dibagi menjadi dua jenis, yakni editing continue dan editing discontinue. Editing continue adalah perpindahan shot langsung tanpa terjadi lompatan waktu. Dan sebaliknya, editing discontinue adalah perpindahan shot dengan terjadi lompatan waktu. Lebih jauh, editing continue dan editing discontinue akan dibahas pada aspek temporal editing. 1. Bentuk editing. Transisi shot dalam film umumnya dilakukan dalam 4 bentuk, yakni cut, fade in, fade out, dissolve, serta wipe. Bentuk yang paling umum adalah cut, yakni transisi shot secara langsung. Sementara wipe, dissolve, dan fades merupakan transisi shot secara bertahap. Cut dapat digunakan untuk editing continue dan discontinue. Sementara wipe, dissolve, dan fades umumnya digunakan untuk editing discontinue. Beberapa variasi bentuk lain juga kadang muncul, namun sangat jarang digunakan. A. Cut. Cut merupakan transisi shot ke shot lainnya secara langsung. Shot A langsung berubah seketika menjadi shot B. Dalam film jenis apapun, bentuk editing ini adalah yang paling umum digunakan. Cut sifatnya amat fleksibel, hingga memungkinkan untuk editing continue maupun discontinue. Editing continue pada satu rangkaian adegan, dialog, atau aksi umumnya selalu menggunakan cut. B. Wipe. Wipe merupakan transisi shot di mana frame sebuah shot bergeser atau menyapu ke arah kiri, kanan, atas, bawah, atau lainnya hingga berganti menjadi sebuah shot baru. Teknik wipe biasanya digunakan untuk perpindahan shot yang terputus waktu tidak berselisih jauh atau selang beberapa menit. Wipe tercatat adalah teknik transisi yang paling jarang digunakan dalam film. Dua sineas besar yakni Akira Kurosawa serta George Lucas tercatat sering menggunakan teknik ini dalam film mereka dan boleh dibilang wipe adalah bagian dari gaya sinematik mereka. Yang ketiga, C. Dissolve merupakan transisi shot di mana gambar pada shot sebelumnya, yakni A, selama sesaat bertumpuk dengan shot setelahnya, yakni B. Selama sesaat, bayangan gambar shot A bertumpuk dengan bayangan gambar shot B. Seperti halnya teknik fade, dissolve umumnya digunakan untuk perpindahan shot yang terputus waktu secara signifikan, seperti berganti jam, hari, dan seterusnya.
Namun, dissolve biasanya memperlihatkan perubahan waktu yang lebih cepat daripada teknik fade. Karena bentuk transisinya yang sangat halus, dissolve seringkali digunakan untuk menunjukkan perubahan waktu pada latar yang sama, untuk menghindari jump cut, serta untuk teknik graphic match. Yang keempat, fade merupakan transisi shot secara bertahap, di mana gambar secara perlahan intensitasnya bertambah gelap, hingga seluruh frame berwarna hitam dan ketika gambar muncul kembali, shot telah berganti. Fade umumnya digunakan untuk perpindahan shot yang terputus waktu secara signifikan seperti berganti hari, bulan, dan bahkan tahun. Fade out umumnya digunakan untuk menutup sebuah adegan, yakni intensitas gambar bertambah gelap. Sementara fade in digunakan untuk membuka sebuah adegan, yakni intensitas gambar bertambah terang. Fade in dan fade out biasanya digunakan menerus untuk membuka dan menutup setiap adegan dalam film. Fade out juga seringkali digunakan untuk menutup film atau sebagai ending. 2. Aspek editing. Teknik editing memungkinkan para sineas untuk memilih dan mengontrol 4 wilayah dasar, yakni kontinuitas grafik, aspek ritmik, aspek spasial, dan aspek temporal. 2. Kontinuitas grafik. Sineas dalam melakukan pergantian shot dapat melakukannya berdasarkan kontinuitas grafik atau kesamaan gambar. Kontinuitas grafik dapat dibentuk oleh unsur mise-en-scene dan sinematografi dengan menggunakan aspek bentuk, warna, komposisi, pergerakan, set, kostum, tata cahaya, dan sebagainya. Kontinuitas grafik dalam sebuah transisi shot diperlihatkan melalui teknik graphic match, yakni transisi antara dua shot yang berbeda, namun memiliki komposisi visual yang serupa. Graphic match biasanya menggunakan teknik dissolve untuk menunjukkan transformasi shot secara gradual. Graphic match lazimnya diterapkan pada editing discontinue atau terdapat jeda waktu. Salah satu graphic match paling populer sepanjang sejarah sinema adalah gambar sebuah tulang yang bertransformasi menjadi sebuah pesawat angkasa dalam film fiksi ilmiah klasik tahun 2001, Space Odyssey, di mana keduanya terpisah jarak jutaan tahun. Graphic match umumnya dilakukan menggunakan transisi cut dan dissolve. Jika menggunakan cut, diistilahkan match cut, dan jika menggunakan dissolve, diistilahkan match dissolve. Sejak era klasik hingga kini, match dissolve seringkali digunakan untuk secara bertahap mengganti gambar benda mati, seperti foto, poster, atau gambar di pesawat televisi menjadi gambar hidupnya. Seperti dalam adegan pembuka Spider-Man 2, gambar sketsa wajah Mary Jane secara gradual beralih menjadi gambar poster iklan parfum di papan reklame besar di tengah kota. Dalam film Slumdog Millionaire, gambar acara show di pesawat televisi berangsur-angsur beralih menjadi gambar acara show sesungguhnya. Penggunaan lain tampak dalam Deadpool, di mana sang jagoan yang terlempar di-cut dengan gambar mainan action figure di atas meja yang posenya mirip. Sineas Jepang Satoshi Kon bahkan melakukan teknik ini secara intensif dalam film animenya Paprika. Teknik graphic match memang jarang dilakukan dalam film dan lazimnya digunakan sebagai motif estetik semata. 2.2 Aspek ritmik. Sineas mampu mengontrol panjang pendeknya atau durasi sebuah shot. Durasi shot sangat berhubungan dengan durasi shot sebelum dan setelahnya, sehingga seorang sineas mampu mengontrol ritme editing sesuai tuntutan naratif serta estetik. Sineas dapat mengatur ritme editingnya melalui durasi shot yang sama, semakin pendek atau semakin panjang. Semakin pendek durasi shotnya akan menghasilkan tempo yang cepat. Sebaliknya, semakin panjang durasi shotnya akan menghasilkan tempo yang lambat. Adegan aksi umumnya menggunakan tempo editing yang cepat dengan durasi shot hanya beberapa detik bahkan kurang dari 1 detik. Dalam mengontrol ritme editing juga dapat bergantung pada pergerakan karakter dalam mise-en-scene, posisi dan pergerakan kamera, serta ritme suara, musik, dan juga lagu. Rhythmic editing telah dikembangkan sejak awal oleh bapak sineas Hollywood, yakni Dewi Griffith, seperti diperlihatkan dalam Intolerance tahun 1916 pada sebuah adegan aksi kejar-mengejar antara mobil dan kereta api. Griffith secara bergantian memotong shot kereta api dengan shot sebuah mobil yang mengejarnya dengan durasi shot yang pendek. Tempo editing yang cepat mampu meningkatkan intensitas serta ketegangan adegan aksi tersebut. Alfred Hitchcock merupakan sineas yang menyukai penggunaan rhythmic editing dalam beberapa filmnya. Salah satu yang paling dikenal adalah adegan aksi truk dalam North by Northwest.
Rhythmic editing sangat mengesankan juga digunakan dalam adegan duel klimaks film spaghetti western The Good, The Bad, and The Ugly karya Sergio Leone. Contoh sempurna rhythmic editing masa kini tampak dalam Whiplash pada semua adegan musiknya. Pada adegan konser final, sineas Damien Chazelle mengkombinasikan ritme musik, tempo editing, komposisi gambar, serta pergerakan kamera untuk menghasilkan salah satu rhythmic editing terbaik yang pernah ada. 2.3 Aspek spasial. Editing juga memungkinkan bagi sineas untuk memanipulasi ruang. Efek ini awalnya dikembangkan oleh sineas Rusia, Lev Kuleshov, yang telah melakukan beberapa uji coba editing pada awal dekade 1920-an. Kuleshov menggunakan sebuah shot wajah seorang aktor dengan ekspresi kosong, lalu shot ini secara terpisah dihubungkan dengan beberapa shot lain, yakni sup panas di meja, peti mati yang berisi mayat seorang gadis, serta seorang gadis kecil yang tengah bermain. Dari hasil uji coba tersebut, Kuleshov berkesimpulan bahwa dengan menggunakan sebuah shot yang sama, ternyata mampu menimbulkan efek dan makna yang berbeda jika dihubungkan dengan shot yang berbeda. Kombinasi shot wajah dan shot semangkuk sup mampu memberikan ekspresi pria yang lapar. Shot wajah serta shot jasad gadis muda mampu memberikan ekspresi kesedihan, sementara shot wajah serta shot gadis kecil memberikan ekspresi kebapaan. Efek inilah yang kemudian dikenal dengan efek Kuleshov. Dalam beberapa kasus film, efek Kuleshov secara efektif mampu memanipulasi ruang bahkan waktu sesuai konteks naratifnya. Seperti dalam Iron Man 3, pada satu adegan aksinya, sang superhero menolong belasan orang yang jatuh bebas dari pesawat terbang hingga akhirnya semua orang bisa ia selamatkan. Setelahnya, barulah penonton menyadari jika Tony Stark ternyata tidak berada dalam kostum Iron Man tersebut. Namun, robot tersebut ia kendalikan dari jarak jauh. Pada satu adegan menegangkan dalam film thriller, No Country for Old Men memperlihatkan sosok sang pembunuh yang berjalan menuju ruang kamar 138. Penonton pasti mengira bahwa tokoh protagonis berada di sana, namun teknik editing mampu mengecoh kita karena ia ternyata berada di kamar sebelahnya. Dalam film anime Kimi no Na wa, arahan sineas Jepang Makoto Shinkai mengisahkan seorang pemuda dan gadis yang tertukar jiwanya sehingga mereka harus menjalani keseharian di tubuh fisik yang berbeda. Pada awal kisahnya disuguhkan adegan secara bergantian seolah mereka berada di waktu yang sama. Namun menjelang akhir, barulah penonton menyadari bahwa sebenarnya mereka masing-masing tidak hanya berada di kota yang berlainan namun dalam dimensi waktu yang berbeda. Adegan aksi berbahaya dan sulit seringkali ditolong teknik efek Kuleshov yang memanipulasi ruang tanpa sedikit pun mengurangi unsur ketegangan. Teknik ini seringkali dijumpai dalam film aksi yang banyak berisi adegan aksi berbahaya. Film aksi produksi Hong Kong bisa jadi adalah pengguna favorit teknik ini dalam semua adegan perkelahiannya untuk memanipulasi aksi sulit. Terutama sewaktu produksinya, seperti ketika sang jagoan menendang musuhnya kuat-kuat, seringkali shot sang musuh yang terlempar dan jatuh diambil secara tersendiri, seperti dalam film Kung Fu Master 2. Pada sebuah adegan perkelahian di atas balok kayu, teknik ini digunakan secara efektif untuk memudahkan pengambilan gambarnya. Namun penonton tidak akan menyadari adanya manipulasi shot ini sehingga tidak mengurangi ketegangan saat menontonnya. 2.4 Aspek temporal. Editing continue dan discontinue. Teknik editing mampu mempengaruhi naratif untuk memanipulasi waktu. Sebuah shot berikutnya secara temporal dapat berupa waktu yang tak terputus atau editing continue, dan dapat pula terjadi lompatan waktu atau editing discontinue. Editing continue paling sering digunakan pada adegan yang terjadi di ruang yang sama, seperti pada adegan dialog atau aksi. Editing continue dapat pula digunakan pada ruang atau lokasi yang berbeda untuk menghubungkan dua aktivitas atau lebih yang saling berhubungan langsung, seperti misalnya adegan percakapan telepon. Sementara editing discontinue biasanya terjadi pada ruang yang berbeda dengan lompatan waktu tertentu, dari detik, menit, jam, hari, tahun, dan seterusnya. Teknik kilas balik dan kilas depan merupakan editing discontinue. Di samping cut, teknik wipe, dissolve, dan fade sering menjadi alat pokok bagi editing discontinue. Teknik dissolve seringkali digunakan untuk menunjukkan perubahan waktu pada ruang yang sama. Dalam sebuah film yang berisi adegan penantian panjang, seringkali disajikan melalui sebuah shot sebuah jam yang menggunakan teknik dissolve untuk memperlihatkan perubahan waktu secara bertahap dari menit ke menit atau dari jam ke jam. Elliptical editing. Editing juga mampu memanipulasi waktu dengan mempersingkat waktu sebuah aksi atau peristiwa melalui teknik elliptical editing.
Aktivitas ketika seseorang pulang kerja dari kantor dan tiba di rumahnya cukup diperlihatkan dengan 2 shot saja, yakni shot ketika ia keluar dari kantor dan shot ketika ia masuk ke dalam rumah. Peristiwa yang sebenarnya berlangsung beberapa menit bahkan jam bisa dijadikan dalam beberapa detik saja. Dalam film aksi The Raid, para anggota tim SWAT yang masuk ke dalam gedung diperlihatkan berlari cepat menaiki tangga dari satu lantai ke lantai lain dengan hanya diperlihatkan nomor lantainya saja, yakni lantai 3, 4, dan seterusnya. Overlapping editing. Editing juga mampu memanipulasi waktu melalui pengulangan suatu aksi yang sama dalam sebuah adegan dengan teknik overlapping editing. Teknik overlapping editing dalam perkembangannya seringkali digunakan pada film aksi produksi Hong Kong untuk menggambarkan secara rinci adegan aksi berbahaya dari sudut yang berbeda. Jackie Chan adalah aktor sineas yang selalu menggunakan teknik ini dalam filmnya untuk memperlihatkan adegan aksi berbahaya, seperti aksi melompat dari sebuah gedung dan mobil meloncati jembatan yang aksinya dilakukan sendiri oleh sang aktor. Teknik yang sama seringkali juga digunakan dalam film aksi Asia lainnya, seperti dalam film aksi produksi Thailand. Ong Bak, overlapping editing amat dominan digunakan dalam semua adegan aksinya. Pada sebuah adegan aksi pengejaran, tampak tokoh utama melompati sebuah mobil yang diulang dari 2 sudut kamera yang berbeda. Editing continuity. Seperti telah kita ketahui, teknik editing memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Namun dalam praktiknya, para pembuat film menggunakannya dengan sangat terbatas. Adapun gaya editing yang dominan digunakan hingga kini adalah editing continuity. Editing continuity adalah sebuah sistem penyuntingan gambar untuk memastikan kesinambungan tercapainya suatu rangkaian aksi cerita dalam sebuah adegan. Editing continuity telah ada sejak awal perkembangan sinema, di mana para sineas secara sadar telah memahami jika mereka harus mengatur shot-shotnya agar mampu menuturkan naratif secara jelas dan koheren sehingga tidak membingungkan penontonnya. Dalam Rescue by Rover 1903, berkisah tentang seorang bayi yang diculik dan ditolong oleh seekor anjing yang mengikuti jejak sang penculik. Di film ini, sang sineas telah menerapkan prinsip screen directing secara benar, di mana posisi kamera secara konsisten mengikuti pergerakan sang anjing dari arah kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Penonton secara sadar memahami benar jika sang anjing bergerak menjauh atau kembali ke rumah majikannya. Bersama aspek sinematik lainnya yakni mise-en-scene, setting, pergerakan dan posisi pemain, dan sinematografi atau posisi dan sudut kamera, editing continuity digunakan agar hubungan kontinuitas naratif antar shot tetap terjaga. Beberapa aturan serta teknik digunakan untuk mencapai editing continuity, yakni aturan 180 derajat, shot atau reverse shot, island match, establishing atau re-establishing shot, match on action, point of view cutting, serta cut in. Untuk memudahkan bahasan, akan dijelaskan melalui gambar-gambar shot dari beberapa adegan aksi dalam film fiksi ilmiah populer, The Matrix. Aturan 180 derajat merupakan aturan baku yang dipakai dalam produksi film hingga kini. Aturan 180 derajat adalah sebuah aturan di mana posisi kamera tidak boleh melewati garis aksi ketika transisi shot atau cut dilakukan. Aksi atau garis 180 derajat adalah garis imajiner, persis di mana sebuah aksi berlangsung yang biasanya searah dengan arah hadap karakter atau objek. Adegan 2 orang berdialog, orang berjalan serta kendaraannya sedang melaju, garis imajinernya selalu searah dengan arah aksinya. Aturan 180 derajat menentukan area di mana posisi kamera diletakkan dan setelah ditetapkan tidak boleh melewati garis imajiner ini jika kelak transisi gambar digunakan. Aturan ini bertujuan untuk memudahkan serta menghindari kesalahan mendasar tanpa perlu memikirkan lebih jauh tentang posisi kamera, pergerakan karakter, atau setting ketika transisi shot dilakukan. Sederhananya, kontinuitas naratif dalam satu rangkaian shot pada sebuah aksi pasti tercapai jika aturan ini dipenuhi. Jika aturan ini dilanggar, maka akan memungkinkan terjadi disorientasi bagi penonton. Sebagai contoh, untuk lebih menjelaskan fungsi aturan 180 derajat, kita gunakan satu contoh adegan dialog ketika Neo dan Morpheus berada dalam ruang latihan. Adegan dialognya begitu sederhana dengan memenuhi semua persyaratan aturan 180 derajat dan posisi kamera tidak pernah sekalipun melanggar garis aksi tersebut. Ketika transisi shot digunakan, gambar dari di bawah ini adalah perletakan semua posisi kamera ketika adegan ini berlangsung, yakni posisi kamera A, B, dan C
Posisi A dan B untuk pengambilan medium shot serta medium close up. Posisi kamera C untuk pengambilan establishing shot. Adapun fungsi penggunaan aturan 180 derajat dalam sebuah adegan adalah memastikan posisi objek dalam frame selalu konsisten. Jika shot diambil dari posisi A, B, dan C, maka posisi karakter tidak akan pernah berubah ketika transisi shot dilakukan. Morpheus akan selalu tetap di sebelah kiri dan Neo selalu tetap di sebelah kanan. Memastikan garis mata atau eyeline selalu konsisten. Jika shot diambil dari posisi A, B, dan C, maka arah pandang karakter juga tidak akan pernah berubah ketika transisi shot dilakukan. Neo akan selalu memandang ke arah kiri dan Morpheus akan selalu memandang ke arah kanan. Penonton akan selalu sadar jika mereka saling berhadapan dan bertatapan. Memastikan screen directing selalu konsisten. Screen directing adalah hubungan arah ke kanan dan ke kiri dalam sebuah adegan yang ditentukan oleh posisi, pergerakan, serta arah pandang karakter. Seperti pada gambar 7.16, menggambarkan posisi Neo dan Morpheus dari tampak atas serta posisi kameranya, menggambarkan Morpheus berada di sebelah kiri dan menggambarkan Neo berada di sebelah kanan. Morpheus berada di posisi sebelah kiri dan Neo di sebelah kanan. Posisi kamera dengan mengikuti aturan 180 derajat akan menyebabkan screen directing selalu konsisten sekalipun mereka bergerak maju atau mundur. Perlu dicatat, dalam penggunaan aturan 180 derajat adalah aksis pada shot pertama yang diperhitungkan untuk shot berikutnya. Aksis aksi dapat saja tidak berlaku lagi pada shot ketiga. Hal ini dimungkinkan jika pada shot kedua seorang karakter bergerak ke arah lain sehingga membentuk aksi-aksi baru, atau kamera bergerak memutar tanpa interupsi oleh transisi shot. Hal ini seringkali dilakukan dalam adegan pertarungan antara Neo dan Morpheus di mana kamera bergerak dari arah kanan ke kiri atau sebaliknya membentuk garis aksi baru. Shot atau reverse shot. Shot atau reverse shot merupakan gabungan dua shot atau lebih yang membedakan posisi para karakternya. Satu karakter biasanya melihat ke arah kanan dan karakter lainnya melihat ke arah kiri. Adegan dialog dalam film hampir selalu menggunakan teknik shot atau reverse shot. Posisi frame kamera sering dari arah belakang pundak masing-masing karakter sehingga teknik ini juga akrab dengan sebutan over shoulder shot. Pada adegan dialog Neo dan Morpheus seperti tampak dalam gambar sebelumnya menggunakan teknik shot atau reverse shot. Variasi shot jenis ini tampak pada gambar di bawah seperti pada adegan ketika pertama kali Neo dan Morpheus bertemu di mana mereka berdua duduk di sebuah sofa besar. Eyeline match. Eyeline match merupakan teknik perpindahan shot yang selalu digunakan pada semua adegan dalam film. Pada shot pertama memperlihatkan seorang karakter melihat suatu objek di luar frame atau off-screen dan pada shot kedua memperlihatkan objek yang dilihatnya dalam adegan pembuka The Matrix. Trinity dikejar oleh seorang agen di atas bangunan gedung. Dalam satu momen, tampak ia melihat sesuatu di kejauhan. Dan shot berikutnya memperlihatkan gambar jendela di gedung seberang. Shot dari reverse shot selalu diambil dengan menggunakan teknik eyeline match karena prinsipnya dua teknik ini adalah sama. Jika seorang karakter menatap lawan bicaranya ke arah kanan, maka pada shot berikutnya mengisyaratkan bahwa karakter tersebut berada pada posisi off-screen di sebelah kiri. Establishing shot. Establishing shot adalah sebuah shot yang menggunakan jarak cukup jauh atau long shot, memperlihatkan hubungan spasial antara tokoh utama, objek, serta latar. Shot ini dapat memperlihatkan latar secara luas, sebagian hingga keseluruhan ruang bersama seluruh isinya, seperti pada adegan pesta di sebuah hall. Umumnya diawali dengan establishing shot yang memperlihatkan keseluruhan isi ruangan, termasuk posisi tokoh utama, tokoh pendukung, objek penting, dan lain sebagainya. Sebelum adegan tersebut diakhiri, seringkali establishing shot kembali digunakan. Shot inilah yang dinamakan re-establishing shot. Pada adegan pertarungan Neo dan Morpheus, establishing shot digunakan sebelum mereka memulai pertarungan dan penonton baru menyadari bentuk dan dimensi ruangan latihan tersebut yang ternyata sangat luas. Match on action. Match on action merupakan perpindahan shot yang diambil dari arah yang berbeda, memperlihatkan sebuah aksi tidak terputus dalam sebuah momen pergerakan yang sama. Teknik ini seringkali kita jumpai dalam adegan aksi yang cepat, seperti adegan aksi pertarungan serta aksi kejar-mengejar. Dalam adegan pertarungan antara Neo dan Morpheus, teknik ini digunakan setiap kali dalam pergerakan aksinya. Dalam satu momen pertarungan, Morpheus melompat tinggi dan menyerang Neo dengan lututnya, hingga ia harus menghindari serangan maut tersebut dengan susah payah. Aksi ini hanya berlangsung beberapa detik saja. Satu momen ini digambarkan menggunakan 3 shot yang diambil dari sudut yang berlainan. Akibat pergerakan objek atau karakter yang sangat cepat, teknik match on action memungkinkan untuk melanggar aturan 180 derajat.
Seperti dalam adegan aksi kejar-mengejar mobil polisi dan mobil pencuri, kamera seringkali mengambil dari sisi kiri dan kanan secara bergantian, yang tentu saja berakibat latar pasti berubah. Hal ini tidak menjadi masalah karena mobil bergerak begitu cepat dan mata kita lebih terfokus pada adegan aksinya, bukan latarnya. Penonton pasti akan menyadari jika posisi mobil polisi pasti akan selalu di belakang mobil pencuri. Pelanggaran natural 180 derajat untuk adegan aksi cepat seperti ini lazim dilakukan. Point of view cutting. POV cutting mirip dengan island match, namun pada shot kedua memperlihatkan objek dari arah pandang sang karakter. Penonton memandang sebuah objek sama persis seperti apa yang dilihat karakter tersebut dari arah pandangnya. Dalam film aksi spionase dan perang, seringkali teknik ini digunakan untuk memperlihatkan POV shot dari sebuah teropong, periskop kapal selam, atau teleskop senapan penembak jitu. Teknik ini digunakan pada adegan pembuka The Matrix ketika Trinity meloncat di atas sebuah gedung dan menerobos jendela kecil gedung di seberangnya. Ia jatuh berguling-guling di tangga dan sesaat setelahnya segera mengarahkan pistolnya ke arah jendela di atasnya untuk mengantisipasi datangnya sang musuh. Cut in. Cut in adalah sebuah transisi dari jarak shot yang jauh ke shot yang lebih dekat dalam ruang atau shot sudut pengambilan yang sama. Sebuah establishing shot disusul dengan shot medium shot atau close up dalam ruang yang sama adalah cut in. Sebuah shot memperlihatkan mobil berisi 2 orang dari jarak long shot, dan pada shot berikutnya memperlihatkan 2 orang tersebut dari dalam mobil. Juga adalah cut in. Contoh dalam The Matrix adalah ketika untuk pertama kalinya Neo bertemu sosok misterius Morpheus. Teknik cut in digunakan untuk mendekatkan sekaligus mempertegas sosok wajah karakternya. Sebaliknya, cut away berlawanan dengan cut in, yakni transisi yang menjauh dari shot sebelumnya. Cross cutting. Cross cutting adalah serangkaian shot yang memperlihatkan 2 aksi peristiwa atau lebih pada lokasi berbeda yang dilakukan secara bergantian. Cross cutting lazimnya digunakan untuk adegan yang berlangsung simultan, terjadi pada saat yang bersamaan. Teknik ini secara efektif mampu memberikan informasi cerita di beberapa tempat sekaligus dalam waktu yang sama. Dalam film aksi, teknik ini sering digunakan pada adegan klimaks untuk semakin menambah unsur ketegangan. Teknik cross-cutting sejak awal perkembangan sinema telah digunakan begitu efektif oleh D.W. Griffith pada era 1910-an. Dalam The Birth of Nation, shot ratusan pasukan berkuda penolong dipotong secara bergantian oleh shot warga yang terjebak di sebuah rumah dan terkepung ratusan pasukan musuh. Dan ketika kondisi genting, akhirnya pasukan penolong pun tiba. Teknik serupa selalu digunakan sang sineas dalam nyaris semua filmnya. Dalam film masa kini, teknik cross-cutting masih sering digunakan untuk meningkatkan intensitas ketegangan pada adegan aksi. Mungkin, sudah ratusan film aksi yang menggambarkan sebuah bom yang akan meledak, dipotong secara bergantian dengan aksi sang jagoan untuk mencegahnya. Adegan aksi bom seperti ini seolah sudah menjadi trademark film aksi. Contoh menarik adegan ini terdapat pada segmen klimaks Mission Impossible 4, Ghost Protocol. Momen menegangkan ini memotong secara bergantian hingga 4 aksi sekaligus, yakni gambar rudal berisi bom nuklir yang tengah meluncur, satu tokoh mengejar tas koper yang berisi alat pengendali satelit untuk membatalkan bom, satu tokoh lagi memasang kabel relay kontrol satelit yang sebelumnya telah dirusak, dan sementara satu tokoh mencari dan menyalakan tombol tuas listrik. 4 aksi ini disajikan secara bergantian dengan tempo cepat sehingga adegan aksinya secara keseluruhan terasa begitu menegangkan. Teknik cross-cutting juga digunakan untuk menggambarkan informasi cerita jika kisahnya terdapat 2 tokoh atau lebih. Dalam film bergenre roman misalnya, hal ini seringkali ditemui. Satu adegan memperlihatkan kehidupan sang lelaki, dan satu adegan lagi memperlihatkan kehidupan sang gadis. Dalam sebuah momen, mereka berdua akhirnya bertemu dan saling jatuh hati. Dalam film drama The Best Exotic Marigold Hotel, kisahnya menggambarkan para lelaki dan perempuan lanjut usia yang menikmati hari-hari tua mereka dengan berlibur di sebuah hotel kecil di India. Kisah filmnya terbagi dalam 6 plot yang mengikuti kemanapun karakternya pergi. Penonton disajikan masing-masing plot secara bergantian, melompat dari satu tokoh ke tokoh lainnya. Film drama yang menggunakan kemasan cerita multiplot bertipe hyperlink atau juga non-liner seperti di atas sangat bergantung dengan teknik cross-cutting. Film-film sejenis lainnya seperti Love Actually, Crash, Valentine's Day, New Year's Eve, serta Mother's Day. Dalam beberapa kasus, teknik cross-cutting juga digunakan sebagai efek komedi selingan,
Seperti sering terlihat dalam adegan aksi pengejaran. Dalam sebuah aksi kejar-mengejar mobil, kadang aksi ini dipotong dengan gambar sisipan berupa seseorang atau sekelompok orang tengah melakukan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kisah utamanya. Namun kita tahu bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Contohnya, gambar sisipan sekelompok orang yang tengah menjajakan dagangan di pasar atau di jalanan, entah penjual makanan atau penjual bunga. Beberapa saat kemudian, dagangan mereka akan porak-poranda setelah aksi pengejaran melewati lokasi tersebut. Hal ini dilakukan karena unsur humor semata. Dalam The Dark Knight, ketika Batman tengah mengejar Joker dengan menggunakan motornya, disisipi gambar dua orang bocah yang tengah bermain pistol dengan menggunakan jari tangan mereka di dalam mobil. Mendadak, ledakan besar ada di depan mobil mereka dan sang superhero pun melintas dengan cepat. Montage sequence. Montage sequence atau sering pula hanya disebut montage adalah serangkaian shot yang menunjukkan suatu rangkaian proses peristiwa dari waktu ke waktu. Montage biasanya digunakan beberapa variasi teknik sekaligus seperti dissolve, fade, wipe, hingga superimpose. Montage umumnya digunakan untuk menunjukkan perkembangan aksi atau peristiwa dari masa ke masa yang digambarkan secara singkat, seperti perkembangan karir, proses suatu aktivitas, atau jalannya pertandingan olahraga. Durasi cerita dalam montage bisa hanya beberapa menit, beberapa jam, bahkan bisa bertahun-tahun. Lazimnya, teknik ini diiringi ilustrasi musik atau lagu. Ketika ini berhenti, maka montage pun juga berakhir. Lirik dan lagunya biasanya disesuaikan pula dengan isi cerita segmen montage. Dalam film era Hollywood klasik, montage seringkali digunakan untuk menunjukkan perkembangan karir seseorang dari masa ke masa, lengkap dengan headline surat kabar. Satu contoh montage klasik digunakan dalam film bisu masa kini, The Artist, yang menggambarkan karir sang aktor yang semakin terpuruk sementara sang aktris justru semakin menanjak. Dalam film populer masa kini, teknik montage digunakan untuk berbagai macam bentuk dan tujuan. Teknik ini sering kita jumpai dalam film bergenre olahraga untuk menggambarkan proses perjuangan sang atlet saat latihan serta pertandingan dari satu babak ke babak lainnya. Dalam seri film populer olahraga tinju, Rocky, selalu terdapat montage yang menggambarkan sang tokoh ketika berlatih hingga pertarungan klimaks dari ronde ke ronde. Dalam pertarungan tinju puncak, montage biasanya digunakan untuk mempersingkat pertandingan sejak ronde 2 hingga sebelum ronde tertutup. Teknik ini juga tampak dalam film-film cabang olahraga lain seperti Wimbledon, Warriors, Rush, Race, hingga duel antar robot, Real Steel. Bahkan film animasi bertema lomba balap mobil dan pesawat, Cars and Planes.